Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam acara Renungan Harian pada hari ini. Renungan Harian pada hari ini diambilkan dari Matius 9 ayat 18 sampai 38. Sementara Yesus berkata demikian kepada mereka, datanglah seorang kepala rumah ibadat lalu menyembah Dia dan berkata, "Anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu di atasnya, maka ia akan hidup." Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan, maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal kujamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, "Teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau." Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang-orang banyak ribut, berkatalah ia, "Pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur." Tetapi mereka mentertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah itu. Ketika Yesus meneruskan perjalanannya ke sana, dua orang buta mengikutinya sambil berseru-seru dan berkata, "Kasihanilah kami, hai anak Daud." Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya, dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka meleklah mata mereka, dan Yesus pun dengan tegas berpesan kepada mereka, katanya, "Jagalah supaya jangan seorang pun mengetahui hal ini." Tetapi mereka keluar dan memasyurkan dia ke seluruh daerah itu. Sedang kedua orang buta itu keluar, dibawalah kepada Yesus seorang bisu yang kerasukan setan. Dan setelah setan itu diusir, dapatlah orang bisu itu berkata-kata. Maka heranlah orang banyak dan berkata, "Yang demikian belum pernah dilihat orang di Israel." Tetapi orang Farisi berkata, "Dengan kuasa penghulu setan, ia mengusir setan." Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar, seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu, mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Kata kerajaan surga muncul 33 kali di dalam Injil Matius. Kerajaan surga datang ketika kekuasaan Allah dinyatakan dengan menghancurkan kekuasaan si jahat. Kisah-kisah yang kita baca hari ini adalah bukti dari Matius tentang kedatangan kerajaan surga. Kedatangan kerajaan surga ini ditandai dengan datangnya Mesias. Matius ingin menyatakan Yesus adalah Mesias. Matius mengisahkan 9 mukjizat yang dilakukan oleh Yesus sebagai tanda kedatangan kerajaan Allah.
Kisah disembuhkannya perempuan yang sakit pendarahan, 2 orang buta, dan seorang bisu adalah 3 mukjizat setelah 6 mukjizat sebelumnya. Kekuasaan kerajaan si jahat ditandai dengan kematian, kecacatan, dan penyakit. Kematian, pendarahan, buta, dan bisu pada ayat 18, 20, 27, dan 32 adalah derita yang menyedihkan. Matius menunjukkan bahwa Yesus Sang Mesias memiliki kuasa untuk melenyapkan semua penderitaan tersebut. Walaupun orang-orang Farisi nyinyir dengan kabar baik itu, tetapi kabar baik tersebut tetap diberitakan apapun yang terjadi. Tuhan mengundang banyak pekerja untuk melayani jiwa-jiwa yang menderita dan untuk memberitakan Injil Kerajaan Surga. Inilah pesan utama Injil Kerajaan Surga yang diberitakan oleh Tuhan Yesus. Para pekerja Kerajaan Surga mengikuti teladan kepemimpinan Tuhan Yesus. Mereka memiliki hati yang penuh belas kasih. Para pekerja miliknya harus siap menghadapi segala tantangan hidup. Tantangan itu bisa datang dari siapapun, bahkan berasal dari orang-orang yang menyatakan dirinya beragama. Menjadi pekerja kerajaan surga tidaklah mudah dan menuntut pengorbanan, yaitu melayani orang-orang yang menderita. Apabila di tengah dunia yang berkompetisi untuk membuat diri makin nyaman, para pekerja kerajaan surga diundang untuk makin menunjukkan ciri khas pelayanannya. Disinilah kita diubah menjadi pribadi yang penuh belas kasih dan rela melayani orang yang menderita. Biarlah kita makin dikuatkan dalam kenyataan Injil Kerajaan Surga. Mari kita renungkan ayat yang telah kita baca pada hari ini. Kita akan memasuki saat teduh. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah ajarkan kami untuk selalu setia di dalam pelayanan. Beri kami hati yang penuh dengan belas kasih seperti yang Engkau miliki, agar kami di dalam melayani Engkau maupun melayani sesama kami penuh dengan belas kasih seperti yang Engkau miliki. Biarlah Engkau sendiri yang akan selalu menguatkan iman kami. Terima kasih Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.